Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut fasiru fil ardh an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, kembali sama-sama kita mengucapkan rasa puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kembali kita dapat hadir ke rumah Allah dalam rangka berubudiyyah terhadapnya. Semoga tentunya segala amal-amal kebajikan yang kita perbuat hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia sepanjang masa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tentunya kita juga bermohon kepada Allah, kiranya kita semua dan umat-umat yang diakui oleh beliau kelak sebagai pengikut-pengikutnya yang setia dan orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat ataupun pertolongan di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan mencoba mentadabbur firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36 sesuai yang telah dibacakan di awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Yang artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid.
dan di antara mereka itu ada yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada yang tetap berada dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul-rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini tentunya menjelaskan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap para rasul dulu, ya, ini setiap para rasul yang diutus oleh Allah pada tiap-tiap umat, apa seruannya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Jadi hanya satu Bapak Ibu seruan para rasul, ya, mulai dari Adam sampai Muhammad, ya kan? Apa seruannya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Artinya yang diserukan oleh para rasul kepada manusia adalah menanamkan ketauhidan kepada manusia supaya manusia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap seruan para rasul ini, maka manusia itu tentu terbagi kepada dua kelompok ataupun dua golongan. Berarti ada yang menyeru seruan tersebut dan ada yang menolak. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka itu ada yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada yang tetap berada dalam kesesatannya. Berarti ada yang menerima seruan itu dan ada yang menolak. Maka kata Allah, fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, dan lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Jadi di sini Allah perintahkan kepada manusia, fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi. Jadi makna berjalan di muka bumi ini apa? Jadi makna berjalan di muka bumi di sini dalam maksud ayat ini adalah bukan berarti ya berjalan-jalan mengelilingi bumi ini, gitu. Tidak seperti itu. Apa maknanya? Lihatlah olehmu ibrah, ya, lihatlah olehmu perjalanan orang-orang yang dahulu pernah mendustakan para rasul. Nah ini, lihatlah sejarah, kan itu, bacalah sejarah perjalanan orang-orang yang dahulu yang pernah mendustakan para rasul. Nah, kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang pernah mendustakan para rasul, maka azab dan kebinasaan yang mereka terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang, Pak, ya. Berapa umurnya? Dalam riwayat 950 tahun. Dan beliau hanya memiliki umat yang sedikit, gitu ya. Lebih kurang berapa? 80 orang cuman, ya. Berdakwah 950 tahun, umatnya cuman 80 orang. Berarti berapa setahunnya, Pak, ya? Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kesudahan umat Nabi Nuh yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh, bahkan mereka mengolok-olok Nabi Nuh, bahkan mengatakan Nabi Nuh ada seorang yang gila. Apa akibatnya? Kita lihat Allah datangkan azab.
dengan mendatangkan banjir yang sangat besar, maka Allah tenggelamkan mereka, termasuk di situ anak dan istrinya. Nah ini ya. Jadi orang yang menentang Rasul pasti azab dan kebinasaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian umat Nabi Hud, kaum Ad, mereka juga menolak seruan para Rasul, seruan Nabi Hud. Maka apa akibatnya? Allah datangkan angin yang kencang disertai guruh yang menggelegar selama 7 hari 8 malam. Dan pada akhirnya mereka diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Ada yang tertimbun dengan bangunan-bangunan yang mereka buat. Ini kan sejarah, Pak, perjalanan hidup orang-orang yang dulu yang pernah mendustakan para rasul. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, apa pelanggaran yang dibuat oleh umat Nabi Lut? Yaitu pelanggaran syariat yang sangat berat. Mereka menikahi sesama jenis, ya, menikah sesama jenis. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Lut, tetapi mereka tetap ya dengan pekerjaan mereka, sehingganya apa? Sehingganya Allah turunkan gempa yang sangat besar, ya, disertai angin yang kencang dan hujan batu, dan akibatnya bagaimana? Mereka binasa semuanya. Kemudian apalagi umat Nabi Syuaib, ya, juga sama kaum Madian, juga mereka mengingkari ya atas kerasulan Nabi Syuaib, yang pada akhirnya Allah datangkan azab kepada mereka berupa hawa yang sangat panas, ya, sehingga sumber-sumber air yang ada ketika itu kering, sehingga mereka pun banyak yang mati kekeringan. Ini bukti, ini perjalanan hidup ya orang-orang yang pernah dulu mendustakan para rasul, menolak seruan ataupun ajakan para rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bagi kita dengan diutusnya Rasulullah SAW ya kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad ya, tentu adalah anugerah yang terbesar bagi kita. Kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, gitu kan? Dan kita dapat istiqomah ya di dalam menjalani kehidupan berislam ini. Ini suatu tentu anugerah terbesar. Nah, Rasul diutus oleh Allah tentu menjadi juru penyelamat bagi manusia. Kalau tidaklah ada Rasul, pasti manusia itu akan berada dalam kesesatan ya. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Rasul kepada kita, kepada manusia, tentu manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Rasul mengajarkan, memberikan contoh kepada manusia dalam mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Bapak yang dirahmati Allah, nah apa wujud syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Rasul ini? Tentu sebagai umat yang mengakui Rasulullah adalah sebagai uswah kita dalam berislam ini, yang pertama adalah dengan mencintainya. Jadi seorang yang mengaku umat Rasul, maka mesti kita yang pertama apa yang kita lakukan? Mencintai Rasul di atas segalanya.
Makanya Umar pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang saya cintai melebihi dari segalanya, tetapi selain daripada diriku. Jadi kalau Umar berkata, apa katanya? Hai Rasul, hai Muhammad, engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segalanya selain daripada diriku. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, belum benar imanmu itu berarti. Sebelum engkau mengatakan aku lebih engkau cintai melebihi diri sendiri, kata Rasulullah. Jadi dengan pemahaman yang diberikan Rasulullah kepada Umar, maka Umar pun berkata, kalau sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku dan segalanya. Apa kata Rasulullah? Sekarang baru benar imanmu Umar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Rasul maka mestinya apa? Melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Nah ini. Jadi seorang yang ngaku cinta kepada Rasul, cintanya masih melebihi dari dirinya, berarti belum benar kata Rasul imannya. Kecintaan kepada Rasul mesti melebihi cinta terhadap diri sendiri. Maka dalam sebuah hadis Rasul bersabda, tidaklah seorang itu beriman, kan gitu, sebelum dia mencintai diriku melebihi dari cintanya kepada bapaknya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada seluruh manusia, dan cintanya terhadap diri sendiri. Itu baru benar imannya. Jadi yang pertama sebagai umat adalah dengan mencintainya di atas segalanya, termasuk diri sendiri, melebihi dari diri sendiri. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua apa? Yang kedua adalah dengan mencontohnya. Jadi seorang yang mengaku pengikut Rasul, maka apa tugasnya? Seharusnya apa? Mencontohnya. Nah, mencontoh di sini tentunya menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai contoh praktek kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi menjadikan contoh di sini tentu dari segala hal, baik dari segi pergaulannya, sosialnya, kan gitu. Kemudian apalagi bagaimana berkeluarganya, kan gitu kata contoh. Kemudian apalagi perjuangannya, ini juga yang mesti kita contoh. Dari segi sosial, dari segi pergaulan, bagaimana Rasul itu Bapak? Rasul adalah orang yang selalu senantiasa lemah lembut, ya, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Dia tidak pernah mendengar kalau Rasulullah pernah memarahi istri-istrinya. Bayangkan, tidak pernah Anas bin Malik mendengar Rasulullah memarahi istrinya. Rasulullah orang yang lemah lembut, suka senyum, mudah senyum. Berjumpa dengan sahabat, dia senyum. Kemudian suka menebarkan salam. Orang yang suka bergaul dan dicintai oleh para sahabatnya. Ini ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang selalu pemaaf, ya, pemaaf. Walaupun dia disakiti oleh orang, kalau sesuatu itu menyangkut tentang dirinya, dia tidak pernah marah, kan gitu. Nah, pernah beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali ingin menikahi Fatimah,
Apa pesan Rasul kepada Ali? Hai Ali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi nasihat Rasul kepada Ali ketika akan menikahi Fatimah, jangan marah. Jadi mestinya orang yang hendak melakukan kehidupan berumah tangga, maka bekal yang mesti dia punya salah satunya apa? Jangan marah. Selain dari persiapan materi, juga persiapan secara mental, bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena marah adalah tentunya biangnya permasalahan. Kalau sudah banyak marah, apa yang terjadi dalam rumah tangga? Pasti terjadi perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Kan gitu. Kemudian dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana Rasul? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya, pulang dari berdakwah, maka dijumpainya Aisyah ketika itu masih ya dalam keadaan terlelap ataupun tidur. Maka apa yang beliau lakukan, Bapak Ibu? Beliau lebih memilih tidur di luar ketimbang mengganggu tidur istrinya Aisyah. Bayangkan, seorang pimpinan, seorang kekasih Allah ya, dia rela tidur di luar demi apa? Demi menjaga hati istrinya, jangan sampai terganggu. Nah ini, kalau kita bagaimana kira-kira? Pulang mungkin dari jalan malam, jumpa ya, sampai ke rumah kan, tidak dibukakan pintu, apa yang terjadi? Ini kita bayangkan kan. Tapi Rasul dia memilih tidur di luar supaya tidak mengganggu ya tidur istrinya. Kemudian pernah suatu ketika Aisyah membuat makanan untuk Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mencicipinya makanan tersebut dan melahap habis makanan tersebut. Setelah Rasul makan, maka dicicipi makanan yang dibuatnya tadi. Ternyata yang dibuatnya itu asin, Bapak Ibu. Tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah tidak ada protes terhadap Aisyah. Walaupun makanan yang dibuat Aisyah itu asin, tetapi tetap dimakan dan dilahapnya habis. Tidak ada protes. Ya. Kalau kita bagaimana, Bapak? Kalau menjumpai hal itu, makanlah sendiri mungkin ya. Apa ini makanannya ini? Nah ini. Kemudian apa lagi? Ketika Rasulullah menikahi Aisyah, berapa umur Rasulullah itu, Pak? Ketika itu kurang lebih 40 tahun ya, ketika Rasulullah itu menikahi Aisyah. Nah, Aisyah ketika itu ya masih menjadi gadis yang sangat belia ya. Tetapi Rasulullah adalah orang yang bijak. Dia bisa meladeni ya istrinya Aisyah yang ketika itu masih muda belia. Pernah suatu ketika dia membawa istrinya untuk berlomba lari-lari. Kan ada nyanyinya tuh. Rasulullah berlari-lari ya, bermain lari-lari dengan Aisyah. Ini membuktikan rumah tangga Rasulullah itu adalah rumah tangga yang harmonis ya. Dia bisa menyenangkan hati istrinya. Maka tentu tatkala kita ingin mencontoh kehidupan berumah tangga Nabi Muhammad Rasul kita, maka mesti juga kita bisa menyenangkan hati istri, kan gitu. Jadi sebaik-baik laki-laki itu, sebaik suami itu adalah orang yang berbuat baik dengan istrinya. Jadi jangan pernah menyakiti hati istri, sebagaimana Rasulullah SAW buat senang istri itu. Jadi kalau sudah senang, insya Allah permasalahan dalam rumah tangga itu tidak ada kan. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangga, kalau istri sudah senang, katakanlah kurang dari segi ekonomi, tapi kalau romantis, kemudian komunikasi baik, insya Allah tidak ada permasalahan kan gitu. Tapi coba kurang aja sedikit, kan itu ya. Jadi masalah itu kalau komunikasi kita tidak baik, kalau tidak romantis kan itu. Ini awal dari ya kebahagiaan dalam rumah tangga itu di situ. Romantis, komunikasi yang baik, saling pengertian, menerima, kan gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi yang kita contoh dalam kehidupan Nabi Muhammad? Tentu juga adalah perjuangannya di dalam menegakkan din, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman menjadi pengikut Rasulullah SAW, tentu juga kita mesti mencontoh bagaimana Rasulullah dulu berjuang dalam menegakkan din. Jadi kita hidup di dunia ini sudah diberikan oleh Allah amanah, petunjuk, dan petunjuk ini mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana juga dulu Rasulullah dalam kehidupannya, ya, di muka bumi ini berjuang menegakkan din Allah. Nah, tentunya ya perjuangan dalam rangka menegakkan kebenaran itu memang berat tantangannya, Bapak Ibu, ya. Apa yang dikorbankan oleh Rasulullah dan para sahabat dahulu, nyawa, harta, ya, dan sebagainya, memang dipergunakan untuk, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan akidah, menegakkan kebenaran, ya, banyak sekali tantangan dan pengorbanannya. Tetapi kita lihat bagaimana orang yang menjadi pengikut Rasulullah ketika itu, dengan tantangan yang mereka hadapi, dengan penindasan kan itu yang mereka alami, tidak menggoyahkan keimanan mereka, bahkan memperkuat keimanan mereka. Ya, kalau kita baca dalam sejarah, Pak, ya, bagaimana kekokohan tauhid orang-orang yang terdahulu, ya, keimanan mereka dahulu luar biasa, Pak, ya, mempertahankan akidah ini, gitu ya. Kita tahu bagaimana Bilal bin Rabah, gitu ya, disiksa, diseret di padang pasir, dia tetap ahad mempertahankan keimanan. Kemudian dalam sejarah kita tahu sahabat Nabi siapa? Khabbab bin Aras, ya. Khabbab bin Aras ini seorang pandai besi, Pak, ya, seorang pandai besi, orang yang kerjanya punya keahlian membuat pedang, ya, di kota Mekah. Jadi besi-besi itu dia bentuk menjadi pedang dan dia jual, ya, di pasar-pasar Mekah, ya, yang ada di kota Mekah. Kemudian suatu ketika Khabbab ini diketahui keislamannya oleh orang-orang kafir, ya. Apa yang terjadi, Pak? Besi-besi yang dipunyai Khabbab tersebut dibentuk oleh orang kafir tersebut menjadi sebuah belenggu, rantai belenggu, tahu, ya. Jadi dibentuk oleh orang kafir tersebut, Khabbab, ya, besi yang dimiliki Khabbab tersebut dibentuk menjadi sebuah rantai belenggu. Kemudian rantai itu dipanaskan sampai panas, ya, memerah. Jadi dipanaskan rantai itu sampai memerah. Bagaimana kita bayangkan besi yang dipanaskan sampai memerah? Lalu bagaimana? Lalu dikalungkan ke tubuh Khabbab. Bayangkan. Jadi besi yang panas memerah, ya, kemudian dikalungkan, dibelitkan ke tubuh Khabbab. Kita bisa bayangkan, Pak, bagaimana tuh? Tentu melepuh, ya, kulit tatkala tentu kena besi panas, Pak. Nauzubillah. Inilah perjuangan para sahabat dalam rangka mempertahankan iman, Pak, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tidak sedikit pun ada dari ucapan Khabbab ini kata-kata untuk mengeluh, tidak ada. Bahkan suatu ketika dia pernah datang kepada Rasulullah dan bersama para sahabat yang lain yang sependeritaan mendapatkan azab dari orang-orang kafir, orang Quraisy ketika itu, datang kepada Rasulullah bukan berarti dia mengeluh terhadap, ya, penyiksaan yang mereka terima, tetapi dalam rangka mencari keamanan. Disampaikanlah, datanglah dia kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah, ya, terhadap, ya, kejadian yang dialami Khabbab tersebut? Hai Khabbab, dulu orang-orang dulu ada mereka itu yang tubuhnya dibenamkan ke dalam tanah sampai lehernya, lalu kepalanya digergaji,
Kemudian Khabab, ada juga dulu orang-orang yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sehingga mengelupaslah daging dari tulang-tulangnya. Jadi ini yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Khabab ya. Mendengar cerita dari Rasulullah ini langsung bertambah keimanan Khabab dan para sahabat yang lain. Kalau begitu berarti kita ini belum ada seberapanya, belum ada apa-apanya nih penyiksaan yang kita terima ini. Jadi pulanglah dia ke rumah dengan ya cerita yang disampaikan Rasulullah tadi, menambah keimanannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Ummu Anwar ya, majikan dari Khabab ini, orang yang pernah membebaskannya dari budak, juga ikut serta dalam menyiksa Khabab. Jadi dipanaskan besi oleh Ummu Anwar ini, lalu besi itu diletakkan ke atas kepala Khabab sampai Khabab ini menggeliat kesakitan, tetapi tidak ada sedikit pun ucapan dari mulut Khabab untuk mengeluh. Bayangkan, yang menggeliat itu pasti wajar Pak ya, kesakitan, tetapi dari mulutnya tidak ada pernah ucapan mengeluh ya. Nah, pada suatu ketika Rasulullah lewat di sana melihat penyiksaan yang dialami Khabab. Lalu apa kata Rasulullah? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah Khabab, selamatkanlah Khabab. Maka Allah pun mengazab Ummu Anwar ini, majikannya ini, dengan algojonya, dengan hukuman kisos, hukuman yang sama ya, apa namanya itu, azab yang sama diterima oleh Khabab. Jadi dia mendapat penyakit dari Allah ya. Allah mendatangkan penyakit kepada Ummu Anwar ini berupa penyakit yang aneh Pak ya. Konon dalam riwayat itu penyakitnya aneh. Salah satunya menggonggong kayak anjing gitu kan. Kemudian ya menurut ya katakanlah ahli ketika itu, ahli pengobatan, satu-satu obatnya adalah dengan cara menyetrika kepalanya ya. Menyetrika ubun-ubunnya ini. Jadi disetrikalah kepalanya setiap pagi dan petang ya. Jadi sama bagaimana dia dulu mengazab Khabab, seperti itu pula lah Allah mengazabnya. Ini salah satu tentu ya gambaran Pak ya, orang yang istiqomah dalam rangka memperjuangkan din. Nah, hari ini kita ya mengamalkan ajaran Islam. Barangkali ya tidak ada tantangan Pak ya terhadap diri kita. Ya kan? Kalau orang dulu dalam rangka mengamalkan Islam, tentu ya banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi kan gitu ya. Nah, kalau hari ini tentu tidak seberapa. Ya, perjuangan kita hari ini ya, tentu ya tidak akan seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tentunya yang mesti kita contoh dari keteladanan Nabi Rasulullah SAW ya. Kita sebagai umat yang mengaku pengikut beliau, maka mesti kita menjadikan beliau uswah kita dalam berislam ini, sehingganya tentu ya apa yang dicontohkan beliau selaras dengan apa yang kita perbuat hari ini. Karena berislam kita tanpa ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, ya bisa tertolak tentu amalan kita kan gitu Pak ya. Dan tentu dengan kita beruswah kepada Rasul, kita mengharap kita nanti diakui oleh beliau sebagai pengikutnya ya, dan orang-orang yang nantinya mendapatkan tentu syafaat dari beliau. Dengan itu caranya tentu bagaimana? Tentu dengan menjadikan beliau sebagai uswah kita dalam berislam ini, baik dari segi perbuatan, ucapan, dan tingkah lakunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat disampaikan dalam tausiah subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar tentunya datang dari Allah, yang salah tentunya kekhilafan saya pribadi. Saya menampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.